13. Lanita merasa kedua lututnya lemas. Dirinya anak pungut. Pantas saja Karta tega menjual dan menculiknya untuk dijadikan ladang uang bapaknya. Ternyata dirinya hanyalah anak pungut. Tapi Parmia ibunya begitu menyayanginya. "Ayo, nak, ikut bapak. Bapak menyesal sudah menculikmu kemarin. Bapak minta maaf." Karta mulai berakting. Namun Lanita sudah tidak lagi fokus mendengar suara Karta. Matanya sudah berkunang-kunang. Sebelum sempat Lanita tumbang, Jauh Hari sudah lebih dulu keluar dari mobil dan menopang tubuh Lanita. Disusul pintu gerbang yang terbuka, Suzana muncul disertai beberapa orang security. Suzana segera menghampiri Karta yang merangsek maju ingin ikut ke dalam. "Maaf, Anda tidak boleh masuk," ucap Suzana tegas. "Aku ayah gadis itu," sahut Karta. "Ayah? Bukankah Anda tadi mengatakan jika gadis itu hanyalah anak pungut?" Tandas Suzana. Karta menggaruk tengkuknya. "Tentu saja bukan, dia anakku. Aku sedikit mabuk jadi aku hanya menggertaknya saja. Tolong biarkan aku masuk. Dia harus pulang bersamaku." Karta bersikukuh. "Maaf, tidak bisa." Karta mendorong Suzana untuk menyingkir dari hadapannya. Tapi Suzana bukan sembarang perempuan. Dia lekas menghadang langkah Karta. Sekali lagi Karta mendorong kasar Suzana, tapi Suzana berhasil menepis serta menyerang Karta agar tidak masuk ke halaman rumah. "Tutup gerbang!" titah Suzana saat mobil Jauh Hari dibawa Tandan masuk halaman rumah Sean. Pukulan ringan Suzana di kedua bahu Karta membuat Karta meringis. "Mau dengan jalan damai atau kekerasan?" tawar Suzana tanpa ekspresi. "Jalan damai!" Karta memicing. Aku ingin jalan damai sekarang juga." "Ya sudah, pergilah. Bukankah ingin jalan damai? Pergilah dengan damai dari sini tanpa merasakan pukulanku lagi. Atau aku harus benar-benar membuatmu tak bisa berjalan baru kau pergi dari sini?" gertak Suzana. "Hei, jalan damai maksudku kau harus memberiku sejumlah uang," dengus Karta. "Uang? Untuk apa?" Suzana memicing. "Kau hanya ingin uang ternyata? Anakmu tak kau pedulikan?" Karta bangkit sambil meringis. "Kalian sudah menyekap anakku dan tidak boleh pulang. Kalian menjadikan anakku sandera." Suzana tertawa sinis. "Dasar orang tolol. Anakmu di sini kerja." "Oh, bukan anakmu. Lanita Azalia di sini itu bekerja dan atasannya mengharuskan dia tinggal di sini. Kau paham? Aku akan laporkan kalian ke kantor polisi. Kalian sudah menyandera anakku," ancam Karta. "Dasar sinting!" Suzana berlalu masuk gerbang yang hanya terbuka sedikit. "Lekas tutup lagi gerbangnya. Jangan biarkan laki-laki sinting itu masuk," titah Suzana. Karta hanya bisa berteriak dan meracau tak jelas. Tapi karena sudah tak ada lagi yang mempedulikannya, Karta mau tak mau pergi dari tempat itu dengan hati teramat dongkol. Sementara di balik rimbunan pohon yang ada di halaman rumah Shan, Yanto mengintip apa yang sudah terjadi saat itu. Wajahnya sangat serius. Ia mendesah lalu mengeluarkan ponsel dan menceritakan secara singkat apa yang barusan dia lihat. Mungkin memang hanya gadis itu satu-satunya anaknya Karta. Bisa dipastikan Lanita perawat Tuan Sean bukan anak Karta. Tadi dia bilang jika Lanita hanyalah anak pungut. Tak ada balasan, tapi pesan Yanto sudah terbaca dan centang biru 2. Sean sedang menatap layar monitor. Ia berkali-kali memutar ucapan Karta yang mengatakan jika Lani hanyalah anak pungut. Keningnya berkerut. Sementara Suzana berdiri diam di sebelahnya. "Belum siuman dia?" tanya Sean pada Suzana. "Belum, Tuan. Dia masih pingsan berada di kamarnya." Sean memijat pelipisnya. "Kenapa aku harus selalu berurusan dengan kehidupan pribadi gadis bodoh itu?" Suzana memiringkan kepala.
Kenapa Tuan harus selalu peduli dengan urusan pribadi gadis itu? Sean bersendar di bahu kursi. Menurutmu kenapa, Sus? Susanna mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Apa Tuan menyukai Lanita? Pertanyaan Susanna hanya terlontar dalam hati. Tapi Tuan sudah akan menikah dengan Nona Sharon. Sus! Ya Tuan. Kenapa diam? Menurutmu kenapa aku begitu peduli dengan kehidupan pribadi gadis bodoh itu? Susanna menggeleng. Hanya Tuan sendiri yang bisa menjawabnya dengan ini. Susanna menempelkan telapak tangan di dadanya. Sean menunjuk dadanya. Susanna mengangguk sembari tersenyum tipis. Maaf, Tuan. Gaji Lanita apa benar akan Tuan potong setengahnya selama 3 bulan? Tanya Susanna hati-hati. Tidak usah. Berikan sesuai dengan yang tertulis di surat kontrak. Aku tahu dia tidak punya uang atau bahkan tabungan. Sahut Sean. Baik, Tuan. Kalau dia siuman, biarkan saja dia. Mungkin dia perlu waktu untuk meratapi kenyataan yang baru ia ketahui. Sediakan saja makanan dan minuman untuknya di kamar. Titah Sean. Antar aku ke ruang kerja. Di rumah ini hanya kamu satu-satunya yang tahu aku tidak buta. Susanna dan Sean melangkah keluar kamar, tapi saat di luar, Susanna mulai pura-pura memapah langkah Sean menuju ruang kerja. Gadis bodoh itu bisa bekerja juga rupanya. Sean memeriksa hasil pekerjaan Lani kemarin. Tapi dia tertidur di sini mungkin nyaris 2 jam. Lalu dibangunkan Nona Sharon. Ujar Susanna. Ya, aku melihatnya dari CCTV. Tuan membiarkan Lanita tertidur di ruangan ini saat dia bekerja? Tanya Susanna kembali memiringkan kepala. Ya dia tertidur mungkin karena mengantuk. Toh, aku memang sedang tidak membutuhkan dia saat itu. Jadi kubiarkan saja. Ucap Sean enteng. Susanna menggeleng seraya memicing. Kalau karyawan lain bersikap seperti Lani, sudah tentu Tuan Sean akan mendamprat mereka. Tapi kenapa Lani adalah pengecualian? Lagi-lagi Susanna membatin. Dia paham semua isi dokumen, dia baca satu persatu lalu memilah dan mengelompokkannya dalam satu bendo. Lain kali aku akan mengetes kecepatannya mengetik atau menginput angka-angka. Apakah dia bisa aku andalkan? Gumam Sean. Susanna hanya manggut-manggut saja tanpa berkomentar. Sus, apa menurutmu aku harus mencari tahu asal-usul Lanita? Tanya Sean. Susanna tampak berpikir. Tuan sedang harus membereskan pekerjaan yang sempat tertunda juga harus menyiapkan pernikahan dengan Nona Sharon. Pasti akan sangat menyita waktu. Mungkin mencari tahu asal-usul Lani bisa dilakukan nanti saat sudah agak longgar mengenai pekerjaan dan juga persiapan pernikahan. Usul Susanna. Sean tampak berpikir lalu mendesah. Tuan tak usah khawatir. Lanita ada di rumah ini. Senantiasa berada dalam pantauan dan perlindungan Tuan. Susanna menekankan. Sean mengembuskan napas lega. Saran dari Susanna cukup menenangkannya. Hari ini fitting baju bersama Nona Sharon jam 1 siang di Capstan Bridal, Tuan. Susanna mengingatkan. Sus, andai aku bisa melawan kehendak papi dan andai perusahaan milik Tante Dane tidak memberi keuntungan yang banyak dalam kerja sama perusahaan, aku mungkin akan membatalkan pernikahan ini. Gumam Sean. Memangnya kenapa? Apa Tuan tidak benar-benar menyukai Nona Sharon? Tanya Susanna hati-hati. Aku menyukainya, setidaknya dia bukan gadis yang munafik. Dia cantik dan seksi serta pada akhirnya menyayangiku. Tapi melihatnya bersikap kasar saat membangunkan Lani di kamar ini kemarin, semangatku untuk menikahinya berkurang hingga 50%. Tutur Sean seraya duduk lemas di kursinya. Susanna menelan ludah lalu tersenyum. Anda memang benar-benar sudah jatuh hati pada gadis bodoh dan ceroboh itu, Tuan. 14. 2 jam kemudian Lanita siuman. Dia memandangi langit-langit kamar, merasa dia sudah aman karena mengenali kamarnya sendiri di rumah Sean. Lani menghela napas lega.
Namun Lani tetap mengingat kembali apa yang sebelumnya terjadi. Masih ingat dengan jelas jika bapaknya mengatakan kalau dirinya hanyalah anak pungut. Perih rasanya. Perlahan Lani bangkit, pandangan matanya langsung tertumpu pada hidangan di atas meja. Kenapa banyak sekali makanan? Untukku kah? Lani beringsut turun dari kasur. Lani mencari ponsel dan mengirimi Sean pesan. Aduh, lupa. Tuan Sean mana bisa baca? Lani menepuk dahinya. Ia ingat ponsel Sean adalah ponsel keluaran lama dengan keyboard timbul yang hanya bisa ditekan dengan panggilan cepat yang sudah disetting. Akhirnya Lani mengirimi Susanna pesan. Bu, apa makanan yang ada di kamarku untukku? Ya memang buat siapa lagi? Balas Susanna. Tanpa menunggu lama Lani segera menghambur mencicipi semua makanan yang ada di atas meja. Rasanya ingin ia habiskan semua demi melupakan apa yang sudah terjadi. Lani menyantap makanan dengan berderai air mata. Kalau aku bukan anak ibu dan bapak lalu anak siapa aku? Siapa orang tua kandungku? Pertanyaan itu terus saja bergumul di benak Lani. Parmiah begitu dekat dan menyayanginya. Kalau dirinya anak pungut, kenapa selama ini Parmiah merawatnya dengan penuh kasih sayang? Sungguh Lani tak habis pikir dibuatnya. Ada saja kejutan demi kejutan yang akhir-akhir ini menghampiri hidupnya. Setelah perutnya kenyang, Lani meringkuk kembali di atas kasur. Tak terasa Lani kembali terlelap tapi baru beberapa menit saja dia terbangun lagi. Oh, ya Tuhan! Kenapa aku mesti terlena? Bagaimana kalau Tuan Sean mencariku? Lani buru-buru merapikan diri dan lekas keluar kamar dengan terburu-buru. Prang! Saat Lani keluar dari kamar, dia bertabrakan dengan Dimitri yang membawa hidangan makan siang untuk Sean. Oh, ya Tuhan! Pekik Lanita. Kamar Sean. Sean dan Susanna sungguh sangat kebetulan sedang menatap layar monitor. Sean memperbesar rekaman CCTV yang ada di sekitar kamar Lani. Sean dan Susanna melihat dan mendengar dengan jelas keriuhan dua orang pekerjanya. Oh my God! Lanita Azelia, bisakah sekali saja dalam hidupmu damai dan tentram? Kenapa selalu saja berbuat ceroboh? Keluh Dimitri menangisi makanan yang ia olah dan tata dengan sangat baik. Dimitri, maaf. Ini makan siang untuk Tuan Sean, dia meminta aku cepat menghidangkannya. Memasak dengan menu yang sama membutuhkan waktu 1,5 jam. Dimitri meratapi makanannya, ia terduduk lemas. Bagaimana kalau gajiku dipotong gara-gara ini? Tenang saja, aku akan bicara pada Tuan kalau ini ulahku. Lani membereskan makanan yang tercecer. Ya memang ini ulahmu. Lain kali belajarlah berjalan pakai mata dan kaki jangan berjalan dalam mimpi. Dumel Dimitri. Oh, makananku, hasil karyaku. Dimitri meraup makanan yang sudah tak bisa lagi terselamatkan. Bagaimana kalau aku yang membereskan kekacauan ini? Kau temui Tuan Sean dan katakan padanya aku yang menumpahkan semua ini. Usul Lanita. Lalu hanya aku nanti yang dimarahi Tuan Sean? Dimitri berkata pelan dan pasrah. Ya sudah, ayo kita bereskan. Setelah ini kita berdua menghadap Tuan Sean, ayo cepatlah. Lani cepat-cepat membersihkan makanan yang tumpah ruah di atas marmer kualitas premium. Melihat kepanikan Dimitri dan Lani di layar monitor, Sean hanya bisa menghela napas dalam dan panjang. Bodoh, kan? Ceroboh, kan? Besok apa lagi yang akan ia jatuhkan? Sean bersandar pasrah di bahu kursi. Susanna tersenyum. Tapi saya rasa kebodohan dan kecerobohan Lanita membuat warna baru di rumah ini. Sean memicing mendengar ucapan Susanna. Warna baru? Tanya Sean. Ya, sebelum ada Lani, seisi rumah ini berjalan dengan sempurna tapi terasa kaku dan hambar. Tapi sejak kedatangan Lani di rumah ini, semua orang dia buat sibuk, heboh serta memberi warna tersendiri dengan kecerobohannya mengambil hati seorang Sean Dharmawangsa. Sean melongo mendengar ucapan Susanna. Mengambil hatiku? Sean makin melongo.
Sebelum ada Lani, hal-hal seperti piring jatuh, guci pecah, Anggoa kecebur kolam renang karena ulah gadis itu, dulu nyaris tak pernah ada. Andai ada, Tuan akan memarahi pegawaimu tanpa ampun. Tapi kini, lihatlah, Tuan dengan santai menonton pertunjukan kebodohan Lanita Azelia dengan helaan napas pasrah. Ada sisi menyenangkan dari kecerobohan gadis itu yang melenturkan suasana kaku di rumah ini. Papar Suzana membuat Sean tak bisa membantah ucapan Suzana. Di dunia memang tak ada yang sempurna. Rumah ini pun berusaha untuk selalu tampil sempurna di mata Tuan. Tapi Lani meruntuhkan kesempurnaan itu. Menandakan kesempurnaan memang hanya milik sang Khalik, Tuan. Sean mengusap wajahnya. Kembali menopang dagu melihat keadaan yang menjadi semakin riuh karena asisten rumah tangga lainnya berkumpul mengelilingi Lani dan Dimitri. Sama persis seperti saat Lani memecahkan guci beberapa hari yang lalu. Suzana diam-diam melirik Sean. Ah, wajah Tuan Sean mengendur. Tak ada lagi ketakutan, kemarahan ataupun kecemasan di wajahnya. Kemunculan gadis itu memang membawa aura positif untuk pria berparas keturunan Pakistan, Prancis, dan pribumi ini. Sungguh cinta memang misteri. Siapa sangka seorang gadis lugu dan miskin bisa meluluhkan hati Sean Dharmawangsa. Suzana membatin senang melihat Sean sudah menjadi manusia normal yang bisa memaklumi sesuatu dan juga bisa jatuh cinta. Lalu aku makan siang dengan apa? Siang ini aku betul-betul ingin makan makanan yang dicampur dengan kaviar. Menunggu Dimitri mengolah makanan yang kupesan akan lama lagi. Gadis bodoh itu benar-benar menyusahkan semua orang. Gumam Sean antara ingin marah tapi tidak bisa. Bawakan aku makanan apa saja dan panggil Lanita kemari. Kepalaku pening melihat semua ulahnya. Sean memijat pelipisnya. Suzana sigap mematuhi ucapan Sean. Tak berselang lama, hidangan cepat ala chef Dimitri pun tiba. Memang bukan menu utama yang sudah hancur berantakan, tapi setidaknya keinginan Sean makan dengan campuran kaviar terpenuhi. Ini salmon tartar with caviar, dari pasta with caviar dan caviar waffle bites, Tuan. Dimitri menjelaskan nama 3 makanan yang dengan cepat ia olah. Sean menghela napas pasrah. Mana Lani? Tanya Sean. Ada di sebelah saya, Tuan. Jawab Dimitri. Aku sudah lapar sekali, suapi aku cepat. Titah Sean. Lani gegas menuruti perintah Sean. Tuan, maaf, tadi kami. Sudah, itu nanti saja, aku sedang lapar. Sean cepat memotong ucapan Dimitri. Dimitri pun pamit keluar dari kamar. Lalu Lani seperti biasa, menyuapi majikannya dengan sangat telaten. Sean makan dengan lahap. Setelahnya Lani menyeka sisa-sisa makanan di bibir Sean dengan perlahan dan lembut. Saat Lani sedang menyeka bibir Sean dengan tisu, Sean tiba-tiba mencekal pergelangan tangan Lani. Lani kaget. Tapi Sean hanya diam saja. Lani merasakan embusan napas Sean yang dekat di wajahnya. Sudah makan siangnya? Sharon tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar Sean. Sean tidak tahu kemunculan Sharon karena posisinya membelakangi pintu masuk. Ingat Lani, gajimu sudah kupotong setengahnya karena kemarin memecahkan guci milik ibuku. Hari ini kau mengacaukan makan siangku. Jika besok kau membuat ulah lagi, kupotong lagi gajimu hingga tinggal seperempatnya saja. Mengerti? Ucap Sean tajam. Sean menghela napas lega. Kembali ia harus berpura-pura di depan Sharon. Kenapa lagi dengan perawatmu? Sharon memeluk Sean dari belakang. Biasa, dia selalu saja berulah dan kepalaku pening dibuatnya. Jawab Sean. Kalau begitu pecat saja. Ucap Sharon enteng. Sean diam beberapa saat. Kita akan segera menikah, Sharon. Tapi aku harus menekankan sesuatu padamu. Apapun keluh kesahku tentang perawatku, kau tidak berhak memberi saran untuk mempertahankan atau memecat orang itu. Tandas Sean membuat Sharon semakin tidak menyukai keberadaan Lani di rumah Sean. 15.
Fitting baju pengantin kemarin dicancal. Hari ini pegawai Capstan Bridal membawa beberapa koleksinya ke rumah Sean. Di ruangan khusus, Lani sedang membantu Sean memakai tuxedo. Wah, Tuan tampan sekali! Puji Lanita setelah membetulkan dasi kupu-kupu Sean yang sedikit miring. Sean senang dengan pujian Lani. Kau pikir aku tampan? Tanya Sean. Ya, tentu saja. Tuan Sean disandingkan dengan Nona Sharon itu ibarat pangeran dan putri dari negeri dongeng, Tuan. Serasi dan sama-sama good looking. Lani memuji dengan tulus. Lani! Panggil Sean. Ya, Tuan. Apa kamu punya pacar? Tanya Sean. Pacar? Tidak, saya tidak punya, Tuan. Jangan berdusta. Demi Allah saya tidak punya pacar. Kenapa? Saya sibuk ngurus ibu dan bapak. Tidak sempat pacar-pacaran. Tapi ada yang mendekatimu? Ada beberapa. Sebagian mental karena saya tolak. Sebagian mental karena dipalak bapak. Kekeh Lani merasa lucu dengan kisah asmaranya. Tak ada yang kamu suka dari orang yang mendekatimu? Kalaupun ada yang suka juga kasihan, Tuan. Saya sibuk belajar dan mengurus orang tua. Sahut Lanita. Sekalipun kamu belum pernah punya pacar? Tanya Sean. Lanita menggeleng seraya tersipu. Andai Sean tidak ingat kalau dirinya tidak buta, ia sudah akan bertanya kenapa wajah Lanita tampak tersipu. Sean! Panggil Sharon yang muncul dengan gaun pengantin dan beberapa orang pegawai Capstan Bridal di belakangnya. Andai saja Sharon tidak ingat jika Sean sedang berakting buta, Sharon pasti sudah akan menanyakan pendapat Sean tentang gaun pengantinnya. Kau sungguh tampan. Puji Sharon. Andai aku bisa melihat, pasti kamu pun akan tampak cantik sekali. Sean pun memuji Sharon. Nona Sharon cantik sekali dengan gaun pengantinnya, Tuan. Ujar Lani. Padahal Sean sudah melihat sosok Sharon berbalut gaun pengantin. Tapi entah kenapa dia membayangkan Lani yang mengenakan gaun tersebut. Kediaman keluarga Aleska. Ailes mengambil sarapannya berupa roti bakar lalu kembali melesat pergi. Ailes, sayang. Kamu mau kemana lagi? Baru 3 jam sampai di rumah. Memang kamu gak jet lag? Teriak Danisha, Mama Aleska. Ailes mau ke rumah Li. Ma! Teriak Aleska sebelum menghilang di balik pintu. Ya Tuhan, anakku masih saja menemui anak pemabuk itu. Dia sudah 3 tahun tinggal di London, masih saja ingat dengan gadis itu. Danisha menggeleng seraya memijat pelipisnya. Kenapa, Ma? Tanya Davin, suami Danisha. Ailes masih saja mau menemui Li. Siapa itu namanya Mama lupa? Gerutu Danisha. Lanita Azelia. Jawab Davin. Loh, Papa kok tahu nama lengkap gadis itu? Tanya Danisha. Nama itu selalu terukir di setiap buku catatan sekolah Ailes, Ma. Dia baru tiba di rumah 3 jam yang lalu, masa sekarang dia malah pergi lagi? Gerutu Danisha. Dia kangen pacarnya, Ma, sudah biarkan saja. Davin tak mau ambil pusing perkara Ailes menemui Lanita. Mama tak suka dengan gadis itu, dia anak seorang pemabuk dan penjudi. Mabuk dan judi itu haram, Pa. Kata siapa? Kata lagu Roma Irama. Danisha cemberut. Soal bapaknya ya biarkan saja. Yang penting anaknya baik. Davin memiruput kafilet kesukaannya. Si Papa, nih. Kita harus tahu babat bebet bobot calon mantu kita. Papa emang Ailes mau nikah? Dia merengek minta pulang ke Indonesia itu karena ingin pindah kuliah, bukan untuk menikah. Danisha cemberut. Belain aja terus Ailes dan gadis itu. Mama mah nggak ada, di Berlin. Cibir Danisha. Davin membungkam mulut Danisha yang terus saja mengoceh dengan mulutnya. Mobil Ailes tiba di depan rumah Lanita.
Dia tercenung sebentar, memperhatikan keadaan dan kondisi rumah Lani. Cat pagar tembok yang makin kusam dan terkelupas di sana-sini juga halamannya yang masih saja sama. 2 kursi dengan warna yang sama seperti 3 tahun yang lalu, warna hijau muda, dan kini tampak lebih kusam. "Apa kabar, Lee? Masihkah kau ingat aku?" desis Ailes tersenyum tipis. Ailes mengembuskan napas keras. Dia keluar dari mobil, pelan-pelan membuka pintu pagar lalu mengucap salam di pintu teras. "Assalamualaikum," ucap Aleska seraya mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Hingga Ailes memberi salam berkali-kali, tetap tak ada sahutan dari dalam rumah. "Apa jangan-jangan mereka sedang bepergian bersama?" gumam Aleska. "Hei, anak muda, kau siapa?" teriak seseorang dari pintu pagar. Ailes menoleh. "Pak Bakar?" Ailes kembali berjalan ke pintu pagar dan menyalami Bakar. "Apa kabar, Pak? Masih ingat saya?" tanya Ailes. "Nah, Aleska? Ya Tuhan, tambah ganteng saja ya pulang dari luar negeri," sahut Bakar seraya menepuk-nepuk bahu Aleska. "Kok Bapak tahu saya di luar negeri selama ini?" tanya Ailes. "Lani yang bilang," jawab Bakar, pemilik warung kopi yang berada di seberang rumah Lani. "Ngomong-ngomong Lani dan orang tuanya pada kemana, ya?" tanya Ailes. "Lani sudah bekerja, ibunya dibawa rombongan orang-orang berpakaian hitam 2 minggu yang lalu. Kalau bapaknya masih tinggal di rumah ini. Sejak ibunya dibawa entah kemana, Lani juga tidak tampak pulang ke rumah ini lagi," jelas Bakar. "Lani kerja di mana, Pak? Coba tanya sama Nilam. Masih ingat Nilam? Nah, Bapak dengar Nilam yang mengajak Lani kerja. Oh, terima kasih banyak informasinya, Pak. Saya ke rumah Nilam dulu," sahut ia sopan. Setelah berpamitan pada Bakar, Ailes masuk mobil dan melaju ke rumah Nilam. Kebetulan Nilam sedang berada di teras, memberi makan anak ayam. Kandang ayam milik bapaknya Nilam memang terletak di sudut halaman karena Nilam tidak punya halaman belakang. "Ailes?" pekik Nilam seraya membuka pintu pagar saat Ailes mengucap salam. "Apa kabar, Bu?" canda Ailes. "Kapan datang?" 3 jam yang lalu." "Serius?" "Ya serius, masa aku bohong? Demi apa kamu habis pulang naik pesawat langsung kemari? Demi Lee, di mana dia kerja sekarang?" Aleska to the point. "Duduk dulu, yuk. Tapi rumahku kotor," ucap Nilam merasa malu. "Apaan sih? Dari dulu juga aku seneng main di sini sama Lee. Ya, karena ada Lani. Coba kalau nggak ada Lani, nggak yakin aku kalau kamu mau main di rumahku," kekeh Nilam. "Jelek banget pikirannya. Di mana Lani kerja? Aku ingin tahu." Aleska menyentil dahi Nilam. "Oh, di rumah orang kaya, jadi perawat lelaki buta." "Hah? Serius?" tanya Aleska. "Ya, aku serius. Gajinya besar makanya Lani mau jadi perawat lelaki buta." "Kakek-kakek." Nilam menggeleng. "Seorang CEO muda yang tampan." Aleska tidak suka saat Nilam memberitahu jika Lanita Azelia bekerja menjadi seorang perawat lelaki muda yang tampan. "Di mana rumah CEO itu?" Lani menyebutkan alamat rumah tempat Lani bekerja. Aleska mengernyit. "Rumah Sean? Sean Dharmawangsa?" tanya Aleska. "Kamu tahu dia, Les?" "Tentu saja. Oma Sean dan omaku itu adik kakak." "Oke, baiklah. Aku akan menemui Lanita di sana. Terima kasih banyak Nilam. Nanti aku kesini lagi bawa oleh-oleh untukmu." Aleska gegas masuk mobil dan semakin tidak sabar untuk bertemu dengan Lanita apalagi mendengar Lani bekerja merawat Sean. 16. Aleska mengendarai mobilnya menuju rumah Sean.
Dia tak habis pikir kenapa bisa Lanita bekerja di rumah sepupunya itu. Pening kepala Aleska. Sean ya, Aleska mengakui ketampanan seorang Sean tak bisa dibantah. Ada rasa khawatir jika Lani mungkin saja terjebak oleh pesona seorang Sean Harmawangsa. Banyak kaum hawa yang mendamba seorang Sean. Sosok Sean adalah potret kesempurnaan. Meski saat ini dia buta, tak bisa dipungkiri, ketampanannya sanggup membuat banyak mahasiswi perempuan terlibat masalah dengan pasangannya karena seorang Sean. Sean pernah kuliah bisnis di HEC Paris MBA, Perancis. Bukan hanya isi otaknya yang memikat banyak gadis, tapi tentu saja ketampanannya yang nyaris sempurna mampu membuat iri kaum edam. Sama halnya seperti saat ini, Aleska cemas dengan pesona Sean. Lanita gadis yang manis dan lugu yang sudah lama memikat hatinya. Sayang, Lani terlalu sibuk belajar serta mengurus orang tua dan sesekali bekerja part-time saat masih sekolah dulu. Mobil Aleska memasuki pekarangan rumah Sean. Aleska disambut oleh Susanna yang terkejut dengan kedatangan Aleska ke Indonesia yang tiba-tiba. "Tuan Eyes!" Susanna tampak terpana. "Kenapa semakin tampan?" puji Susanna. "Mana Lanita?" Susanna mengernyit. Aleska tiba di Indonesia 3 jam yang lalu dan saat ini berada di rumah Sean, tapi kenapa malah bertanya Lanita? Tuan Eyes mengenal Lanita? Aleska mengangguk. "Lanita Azelia?" Tanda Susanna. Aleska mengangguk lagi. Susanna menelan ludah kering. "Bagaimana Tuan Muda Eyes bisa mengenal Lani?" Susanna terus saja bertanya. "Lani temanku di SMA dulu. Benar dia bekerja di sini? Di mana dia sekarang?" Aleska tampak tidak sabar. "Mari ikut saya." Susanna meminta dengan sopan. Eyes mengekor langkah Susanna naik buggy car menuju halaman belakang rumah yang luas. "Lani di sana, Tuan Eyes. Bersama Tuan Sean," ucap Susanna. Tampak Lani sedang menyuapi Sean dengan telaten di sebuah tenda mini yang di depannya terdapat kolam ikan mas. Eyes meringis dalam hati. Sean begitu menikmati suapan tangan Lanita. Dia gegas turun dari buggy car lalu menyapa Sean dan Lani. Lani terbelalak. "Aleska?" Spontan Lani berdiri dari duduknya. Eyes tanpa kata memeluk Lani. "Apa kabar, Li?" Sean terperangah melihat pemandangan di hadapannya. Andai dia tidak ingat sedang berpura-pura buta, tentu saja dia tak akan membiarkan Eyes memeluk Lani sembarangan. Siapa dia? Kenapa ia sangat mengenal Lani dan kenapa Lani hanya diam saja dipeluk begitu rupa oleh Eyes? Lani sendiri membeku saat menerima pelukan Aleska. Dia, Aleska, lelaki yang diam-diam selalu dirindukannya kini kembali muncul di depannya, memeluk dirinya. "Kau benar, Eyes?" Lirih suara Lani. "Iya, aku Eyes." Aleska melepaskan pelukannya. "Kenapa kau bisa tahu aku ada di sini?" "Dari Nilam," jawab Eyes menepuk-nepuk kedua bahu Lani. "Ehem." Sean berdehem. Aleska baru tersadar. "Halo, Tuan Muda Sean, sepupu jauhku yang tampan, apa kabar?" Aleska memeluk Sean. "Kapan kau datang?" tanya Sean. "Kurang lebih 4 jam yang lalu." Sean terbelalak dengan jawaban Eyes. 4 jam yang lalu tiba di Indonesia dan kau langsung ke rumahku? Ada apa?" "Aku ingin menemui kekasih hatiku, Li." Jawab Aleska mantap. "Li? Lani maksudmu?" "Iya, Lani. Aku memanggilnya Li. Dia kekasihmu?" tanya Sean. Bukan, Tuan. Eyes bukan kekasih saya." Tepis Lani. "Li, bilang saja iya. Aku merengek pada papi untuk pindah kuliah ke Indonesia karena merindukanmu." Tukas Eyes. Lani melongo, jawaban Eyes membuatnya mati kutu.
bagaimana kalian saling berkenalan? Tanya Sean. Lanita masuk SMU-ku melalui jalur beasiswa terpilih 5 besar. Dia salah satu yang bisa masuk sekolah swasta unggulan di Jakarta. Lani salah satu murid yang berprestasi, harusnya dia tidak berakhir di sini melainkan bekerja di perusahaan besar. Tutur Ailes. Aku hanya lulusan SMU, Ailes. Tukas Lani. Dia pernah menjadi seorang sekretaris, tapi dia memilih bekerja menjadi perawatku karena gaji yang kuberikan lebih besar. Sean merasa menang atas Lani. Lee, kau betah kerja dengannya? Tanya Ailes. Lanita mengangguk. Tentu saja betah. Aku memberinya fasilitas paripurna untuknya. Sean tahu berbangga diri. Tapi bukankah dari kabar yang kudengar, tak ada satupun perawat yang betah bekerja denganmu? Bahkan kau pernah memecat 3 orang perawat saat mereka baru bekerja beberapa jam saja. Ucap Aleska. Lanita pengecualian karena dia gadis yang bodoh dan ceroboh. Jawab Sean cepat. Aleska mengerutkan kening. Sean mempertahankan Lanita dengan alasan Laniga dia yang bodoh dan ceroboh. Hei, ku bilang Lani masuk SMU swasta favorit karena jalur prestasi, kenapa kau seenaknya mengatakan dirinya bodoh? Ailes tak terima dengan julukan Sean untuk Lani. Dia memang bodoh dan ceroboh, selalu membuat kepalaku pening setiap hari. Hukumannya dia harus tetap merawatku dengan tidak pulang-pulang ke rumahnya. Tandas Sean. Kau menyejap kebebasannya. Ucap Ailes. Lani, kamu keberatan dengan aturan yang kubuat sebagai orang yang menggajimu? Tanya Sean. Sama sekali tidak, Tuan. Jawab Lani santun. Kau dengar sendiri. Gadis ini menikmati pekerjaannya merawatku siang dan malam. Ucap Sean. Ailes mengembuskan napas keras. Seragam suster yang dikenakan Lani tampak manis. Warnanya hijau muda, warna kesukaan Lani. Aku bawa oleh-oleh yang banyak untukmu. Tapi masih di rumah. Apa dalam 1 minggu kau punya hari libur? Punya. Hari Senin aku libur. Jawab Lani cepat. Sean menyesali jawaban Lani. Karena jawaban Lani tentu saja akan dipergunakan Ailes untuk mengajak Lanita pergi. Hari libur Lani dipergunakan untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit, jadi tidak sembarangan bisa main. Ibu Parmia dirawat di rumah sakit mana? Apa di rumah sakit Tante Claudia? Tanya Aleska. Ya, benar. Jawab Sean. Oke, bagaimana jika Senin depan kita jenguk ibumu sama-sama, Lee? Aku juga kangen ibumu. Beliau pasti senang bisa bertemu lagi dengan calon menantunya yang sempat menghilang ke luar negeri. Aleska tak kehabisan akal untuk bisa pergi bersama Lanita. Oh, ya, Sean? Kudengar pernikahanmu akan dipercepat bulan depan? Tanya Aleska pada Sean. Ya. Sean menjawab singkat. Tak berselang lama, Dimitri muncul dengan bugikar membawa hidangan penutup untuk Sean. Dimitri, bawa hidangan penutup ke kamarku. Lani, bantu aku naik bugikar. Tiba-tiba kepalaku pening sekali. Rasanya ingin tidur saja. Dimitri, sajikan hidangan istimewa untuk sepupu jauhku. Oh, Yayas, kau harus mencicipi makanan buatan chef baruku, Dimitri. Hasil karyanya selalu lezat dan membangkitkan selera. Dimitri mengangguk sopan pada Aleska. Mari, Tuan. Lanita memapah Sean naik bugikar. Les, kutinggal dulu, ya. Bisik Lani seraya memberikan senyumnya untuk Ailes. Aleska mau tidak mau merelakan Lani pergi kembali bekerja mengurusi Sean. Lee, kumohon jangan pernah jatuh cinta dengan Sean. Kau di hatiku tak terganti. Setelah Sean menikah, aku akan memintamu berhenti bekerja merawat Sean. Batin Aleska dengan tatapan mengiba pada Lani. 17.